Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina, NIM 1701157. Saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul antikoagulan, antiplatelet, dan trombolitik. Sebelum masuk dalam pembahasan antikoagulan, antiplatelet, dan trombolitik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang aliran darah pada tubuh manusia, yang dimana pembuluh darah terbagi atas dua, pembuluh darah arteri yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan pembuluh darah vena yang membawa darah kembali ke jantung. Selanjutnya adalah sirkulasi sistemik, atau yang biasa disebut pembuluh darah besar. Pembuluh darah besar bertugas untuk membawa aliran darah menuju ke seluruh tubuh, sedangkan sirkulasi pulmoner atau pembuluh darah kecil diperuntukkan untuk membawa darah ke paru-paru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Herniati, NIM 1901369. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa gangguan pada sirkulasi darah. Yang pertama, gangguan pada pembuluh darah arteri atau pada pembuluh darah vena. Kedua yaitu aterosklerosis, yaitu menumpuknya lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam dan di dinding arteri. Timbunan plak kolesterol di dinding arteri ini akan menyebabkan terhalangnya aliran darah, yang apabila pecah, gumpalan plak akan menyebabkan oklusi akut pada arteri. Saya Asfira, NIM 1901399, antikoagulan. Golongan ini bekerja dengan cara memodifikasi proses atau cascade clotting darah yang terdiri dari beberapa tahapan. Faktor antikoagulan merupakan obat yang diindikasikan untuk stroke, kardioemboli, gangguan jantung, venous thromboembolis. Golongan ini terdiri 4 kelas terapi, yakni heparin dan LMWH, warfarin, direct thrombi inhibitor, selective factor 10A inhibitor. Saya Elizabeth Sipahelut dengan NIM 1901364. Adapun mekanisme kerja warfarin, yaitu warfarin merupakan tanaman kumarin yang sudah biasa diresepkan sebagai antikoagulan oral untuk mengobati atau mencegah penyakit-penyakit trombolit, contohnya itu stroke. Cara kerja warfarin itu sendiri yaitu dengan menghambat sintesis vitamin K di hati sehingga mempengaruhi faktor-faktor pembekuan 2, 7, 9, dan 10 dengan mengubah residu asam glutamat menjadi residu asam gamma karboksiglutamat. Pemberian obat pada umumnya berdasarkan pada dosis rata-rata, yaitu dosis yang diperkirakan memberikan efek terapeutik dengan efek samping minimal. Apabila dosis rata-rata itu tidak menimbulkan efek atau menimbulkan efek yang berlebihan, maka akan dilakukan penghentian obat tanpa perlu mempertimbangkan apakah dosis yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan penderita. Perkenalkan, nama saya Wardani, NIM 1901375. Di sini pada slide ini saya akan menjelaskan cara kerja dari antikoagulan. Menurut cara kerjanya, antikoagulan dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama yang langsung atau disebut dengan direct pada pembekuan darah dan antitrombin 3 baik in vivo maupun in vitro. Contohnya adalah heparin. Kemudian yang kedua yang tak langsung atau disebut dengan indirect, yang mempunyai khasiat menghambat pembekuan darah dengan memutuskan hubungan antara faktor pembekuan 2, 7, 9, dan 10 yang dibentuk di hati yang memerlukan adanya vitamin K bekerja secara in vivo. Contohnya adalah antikoagulan oral. Yang di sini saya akan jelaskan tentang heparin, salah satu contoh obat dari golongan antikoagulan.
Jadi heparin di sini golongan obatnya itu salah satu golongan obat antikoagulan parenteral yang digunakan untuk pengobatan awal trombosis vena dan embolisme pulmoner karena onset kerjanya yang sangat cepat. Pasien yang akan mengalami tromboembolisme berulang dapat diberikan heparin dalam jangka panjang meskipun mendapat antikoagulasi oral yang memadai. Contohnya adalah pasien dengan sindrom Trousseau. Heparin ini digunakan pada penanganan awal pasien dengan angina tidak stabil atau infark miokardial akut. Selama dan setelah angioplastik koroner atau pemasangan stent dan selama pembedahan yang memerlukan operasi bypass kardiopulmoner. Heparin juga ini digunakan untuk mengobati pasien tertentu dengan koagulasi intravaskuler yang menyebar. Heparin bekerja dengan cara mengikat antitrombin 3 membentuk kompleks yang berafinitas lebih besar dari antitrombin 3 sendiri terhadap beberapa faktor pembekuan darah aktif, terutama trombin dan faktor XA. Oleh karena itu, heparin mempercepat inaktivasi faktor pembekuan darah. Dosis kecil heparin dengan AT3 menginaktivasi faktor XA dan mencegah pembekuan dengan mencegah perubahan protrombin menjadi trombin. Heparin dengan jumlah yang lebih besar bersama AT3 dapat menghambat pembekuan dengan menginaktivasi trombin dan faktor-faktor pembekuan sebelumnya, sehingga dapat mencegah perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Heparin juga ini dapat menginaktivasi faktor 13A atau X111A dan mencegah terbentuknya bekuan fibrin yang stabil. Bisa dilihat pada skema yang ada pada slide ini. Heparin tidak diabsorpsi secara oral atau mukosa gastrointestinal. Oleh karena itu, kita harus diberikan melalui infus intravena kontinu atau injeksi subkutan. Heparin mempunyai onset kerja segera ketika diberikan secara intravena, sedangkan pemberian secara subkutan memberikan masa kerja yang lebih lama dan efeknya tidak dapat diramalkan. Heparin cepat di metabolisme terutamanya yaitu di hati. Masa paruhnya tergantung dari dosis yang akan digunakan. Suntikan 400, 400 atau 800 unit per kilogram berat badan. Memperlihatkan masa paruh masing-masing kira-kira 1, 2,5 dan 5 jam. Masa paruh mungkin memendek pada pasien emboli paru dan memanjang pada pasien sirosis hepatis atau penyakit ginjal berat. Heparin tampaknya dibersihkan dan didegradasi terutama oleh sistem retikuloendotelium. Sejumlah kecil heparin yang tidak didegradasi muncul dalam urin. Untuk heparin dosis besar atau injeksi intravena diekskresi dalam bentuk utuh melalui urin. Penderita emboli paru memerlukan dosis heparin yang lebih tinggi karena bersihan yang lebih cepat. Terdapat variasi individual dalam efek antikoagulan yang ditimbulkan maupun dalam kecepatan bersihan obat. Heparin ini tidak dapat menembus plasenta dan air susu ibu. Obat ini tidak menyebabkan malformasi fetus, oleh karena itu heparin dipilih menjadi obat antikoagulan selama kehamilan. Jika insiden ini mortalitas fetus atau persalinan prematur terjadi, maka pemberian heparin harus dihentikan selama 24 jam sebelum persalinan agar memperkecil risiko pendarahan pasca persalinan.
saya Muda Rusanda, NIM 19013094. Adapun antikoagulan oral adalah obat yang mengurangi perubahan fibrinogen ke fibrin, diberikan per oral. Warfarin banyak digunakan dalam klinik. Warfarin adalah sediaan sintetik dari dikumarol atau antikoagulan alami yang berasal dari tanaman sweet clover. Nama saya Nurul Herat Yusuf, NIM 19013101. Adapun efek farmakologi dari antikoagulan, yang pertama, efek utama. Efek utama adalah hambatan terhadap pembekuan darah dengan cara mengganggu sintesis faktor pembekuan bergantung pada vitamin K, yaitu faktor 2, 7, 9, dan 10 yang terdapat di dalam hati. Yang kedua, efek terapi timbul berlangsung selama 8-12 jam setelah pemberian peroral atau intravena. Terima kasih. Saya Gildianti Jasmine, 19013102 akan menjelaskan faktor-faktor yang meningkatkan efek antikoagulan oral. Adapun poin pertama yaitu asupan vitamin K, di mana kurangnya memakan sayur ataupun buah. Poin yang kedua, adanya penyakit tertentu, di mana yang pertama penyakit hati atau gangguan sintesis faktor pembekuan. Yang kedua, demam dan tiroksikosis, di mana bertambahnya penghancuran faktor pembekuan. Poin ketiga, adanya interaksi dengan obat lain, di mana obat aspirin dan Walin, obat yang dapat mengganggu dan menghambat agregasi trombosit dan fungsi trombosit, sehingga bila diberi bersama antikoagulan oral menyebabkan pendarahan hebat. Saya Gita Lestari, NIM 1701148. Adapun faktor-faktor yang menurunkan efek antikoagulan oral, yang pertama kehamilan, karena dapat menyebabkan peningkatan kadar faktor 7, faktor 8, dan faktor 10. Yang kedua, barbiturat dan glutetinid menginduksi enzim mikrosomal hati, sehingga terjadi penghancuran antikoagulan oral. Yang ketiga, kontrasepsi oral. Kontrasepsi oral estrogen atau progesteron dapat mempengaruhi proses pembekuan darah dengan cara meningkatkan fibrinogen plasma dan aktivitas faktor koagulasi, terutama faktor 7 dan 10. Perkenalkan, nama saya Umi Asparini, NIM 1901388. Baik, di sini saya akan menjelaskan efek samping dan bahaya menggunakan antikoagulan. Pendarahan merupakan efek samping yang paling umum terjadi akibat penggunaan obat antikoagulan. Tanda-tanda dari pendarahan yakni 1. Mimisan yang sering berulang dan lama berhenti. 2. Mudah memar. 3. Gusi berdarah. 4. Muntah darah atau batuk darah. Efek samping lain yang mungkin muncul akibat penggunaan obat antikoagulan tergantung pada jenis antikoagulan yang digunakan. Antara lain, 1. Rasa terbakar di dada atau heartburn. 2. Sesak napas. 3. Kulit dan putih mata menguning atau penyakit kuning. 4. Nyeri dan iritasi di area bekas suntikan. Saya Anggreni, NIM 19013071. Golongan antiplatelet. Definisi antiplatelet merupakan salah satu jenis obat pengencer darah. Obat ini biasanya digunakan oleh penderita stroke dan penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner, dan untuk mencegah penggumpalan darah. Fungsi 30 platelet diatur oleh 3 kategori zat. Kategori yang pertama terdiri dari agen yang dihasilkan di luar platelet yang interaksi dengan reseptor membran trombosit, misalnya katekolamin, kolagen, trombin, dan prostasiklin. Kategori kedua mengandung agen yang menghasilkan di dalam platelet yang berinteraksi dengan reseptor membran, misalnya ADP, prostaglandin D2, prostaglandin E2, dan serotonin. Kelompok ketiga terdiri dari agen yang dihasilkan di dalam trombosit di dalam platelet, misalnya endoperoksiprostaglandin dan tromboksin A2.
Nama Ayu Atika Talesang, NIM 1701092. Golongan antiplatelet bekerja dengan menghambat proses agregasi atau penyatuan dari platelet. Agregasi platelet merupakan salah satu proses yang umumnya mendahului koagulasi darah, di mana platelet akan saling menyatu membentuk suatu agregat yang kemudian akan ditutupi oleh benang-benang fibrin. Antiplatelet diindikasikan pada pasien-pasien dengan kondisi stroke iskemik dan akut coronary syndrome. Adapun target aksi antiplatelet dibagi menjadi 3 tempat, yaitu pertama penghambatan aktivitas enzim siklooksigenase untuk penghambatan pembentukan prostaglandin dan tromboksan. Dengan contoh obatnya adalah aspirin dosis rendah. Kemudian antagonis reseptor ADP seperti clopidogrel yang mencegah aktivasi platelet, serta inhibitor glikoprotein 2B3A seperti piroviban yang bekerja dengan menghambat terbentuknya jembatan fibrinogen antar platelet. Nama Muhammad Ibrahim Karidala, NIM 19013-063. Penggolongan antiplatelet. Antiplatelet dibagi menjadi 4 golongan obat. Yang pertama, ADP antagonis. Yang kedua, siklooksigenase inhibitor. Yang ketiga, fosfodiesterase inhibitor. Yang keempat, glikoprotein LLB atau LLA inhibitor. ADP antagonis. Pengamat reseptor ADP adalah golongan obat dari agen antiplatelet, digunakan dalam pengobatan sindrom koroner akut atau dalam pengobatan pencegahan untuk pasien yang beresiko mengalami tromboembolin, infark miokard atau stroke. Obat-obat ini melawan reseptor platelet P2Y12 dan oleh karena itu untuk mencegah peningkatan ADP ke reseptor P2Y12, hal ini menyebabkan penurunan agregasi trombosit yang mengalami pembentukan trombus. Reseptor P2Y12 adalah protein terikat permukaan yang ditemukan pada darah trombosit, maka termasuk dalam reseptor cholinergic yang digabungkan dengan protein G, GPECR, dan merupakan komoreseptor untuk ADP. Saya Anjus Sahara dengan NIM 1701071 akan melanjutkan tentang ADP antagonis. Yang pertama ada tiklodipin. Tiklodipin adalah obat golongan antiplatelet yang bekerja dengan cara menghambat keping-keping darah yang saling menempel sehingga mencegah terjadinya pengumpalan. Obat ini sering digunakan untuk menurunkan risiko berulangnya stroke akibat sumbatan atau stroke iskemik. Adapun kontraindikasinya yaitu diatesis hemoragik atau kecenderungan mengalami pendarahan, lesi organ yang cenderung mengalami pendarahan, kelainan darah termasuk perpanjangan waktu pendarahan, leukopenia, trombosipenia atau agranulositosis, dan hipersensitif. Adapun indikasinya yaitu mengurangi resiko terjadinya stroke dan stroke kambuhan pada pasien yang pernah mengalami stroke tromboemboli, stroke iskemik, minor stroke, reversible ischemic neurological deficit atau disingkat dengan RIND. Yang kedua ada clopidogrel. Clopidogrel secara selektif menghambat ikatan adenosin di fosfat atau disingkat dengan ADP pada reseptor ADP di platelet. Dengan demikian menghambat aktivasi kompleks glikoprotein GP2B3A yang dimediasi ADP yang menimbulkan penghambatan terhadap agregasi platelet. Indikasinya yaitu menurunkan kejadian aterosklerotik, infark miokardia, stroke, dan kematian vaskular. Adapun kontraindikasinya yaitu hipersensitivitas, pendarahan aktif seperti ulcus pepticum atau pendarahan intrakranial. Adapun efek sampingnya yaitu dispepsia atau nyeri pada perut, diare, pendarahan saluran cerna, dan intrakranial. Lebih jarang terjadi yaitu mual, muntah, gastritis, perut kembung, dan gejala-gejala lainnya. Nama Dea Grace, NIM 19013-062. Selanjutnya adalah siklooksigenase inhibitor. Adapun contoh obat untuk golongan ini adalah asetosal. Asetosal merupakan antiplatelet standar pada STEMI.
Asetosal terbukti dapat menurunkan angka kematian, mencegah reoklupsi koronari, dan menurunkan kejadian iskemik berulang pada pasien dengan infart miokard akut. Asetosal mengurangi risiko infart miokard pada pasien dengan angina yang tidak stabil dan meningkatkan kelangsungan hidup pada pasien yang mengalami infart miokard akut. Ini juga mengurangi risiko stroke pada pasien dengan serangan iskemik transien. Efek menguntungkan aspirin pada penyakit tromboemboli disebabkan oleh penghambatan sintesis platina tromboksan A2. Tromboksan A2 adalah induser kuat dari agregasi platelet. Sel endotel dinding vaskular menghasilkan prostaglandin, prostacyclin atau PGI2 yang mungkin merupakan antagonis fisiologis tromboksan A2. PGI2 merangsang reseptor yang berbeda pada platelet dan mengaktifkan adenilat siklase. Saya akan menjelaskan golongan obat antiplatelet yaitu fosfodiesterase inhibitor. Adapun satu obat untuk golongan ini adalah dipyridamol. Dipyridamol adalah penghambat agregasi trombosit, menyebabkan akumulasi adenosin, nukleotida adenin dan AMP dengan menghambat aktivitas adenosin, deaminase dan fosfodiesterase, sehingga menghambat agregasi trombosit dan menghasilkan vasodilatasi. Dipyridamol digunakan dengan warfarin untuk mencegah pembentukan trombosit pada katup jantung buatan. Walaupun ada keraguan akan khasiatnya, diperkirakan mengurangi agregasi trombosit dengan meningkatnya kadar C. Ini adalah penghambat fosfodiesterase, tapi merangsang adenilat siklase. Indikator sebagai tambahan antikoagulan oral untuk tujuan profilaksis tromboembolisme pada katup jantung post-COVID. Efek samping, efek saluran cerna, pusing, mialgia, sakit kepala berdenyut, hipotensi, muka merah dan panas, takikardi, penyakit jantung koroner memburuk, reaksi hipersensitivitas atau ruang kulit urtikaria, bronkospasma, dan angiodema berat. Pendarahan meningkat selama dan setelah pembedahan trombositopenia. Nama sakit derajat NIM 1701119. GP2B3A inhibitors. Inhibitor glikoprotein 2B3A juga umum digunakan pada penderita akut Kroner syndrome. Mekanisme kerja dari inhibitor glikoprotein adalah mencegah jalur akhir yang umum dari agregasi platelet. Agen ini menghambat agregasi platelet yang disebabkan oleh semua jenis rangsangan. Ada 3 jenis glikoprotein 2B3A yang biasanya digunakan, yaitu abgisimab, eptibatida, dan tiropiban. Abgisimab adalah lini pertama GP2B3A inhibitor untuk pasien yang menjalani PCI primer yang belum menerima fibrinolistik. Ini tidak boleh diberikan untuk STE pasien ACS yang tidak akan menjalani PCI. Abgisimab lebih disukai daripada eptibatida dan tiropiban dalam pengaturan ini karena merupakan agen yang paling banyak dipelajari dalam uji PCI primer. Nama Jessica Novita Sangrapu, NIM 1901372. Yang kedua yaitu eptibatida. Eptibatida merupakan antagonis siklik heptapeptida GP2B3A yang memiliki rangkaian KGD, lisin, glisin, aspartik acid yang mirip dengan rangkaian kaki AGDV yang terdapat pada fibrinogen sehingga bersifat lebih spesifik terhadap reseptor GP2B3A. Jika dibandingkan dengan absisimab dan tirofiban yang memiliki rangkaian RGD.
arginin, glisin, aspartik asid yang juga terdapat pada reseptor lain seperti fibronektin dan fibronektin. Dengan kelebihan spesifisitas pada reseptor GP2B3A tersebut, eptifibatid menghambat ikatan pada reseptor GP2B3A melalui kompetisi spesifik dengan fibrinogen dan faktor von Willebrand yang berperan dalam aktivasi platelet sehingga menghambat pembentukan trombus atau kelas terapi penghambat agregasi platelet. Namun, eptifibatid memiliki afinitas yang lemah terhadap reseptor GP2B3A sehingga efek hambatan agregasi plateletnya bersifat reversibel. Yang ketiga yaitu tirofiban. Tirofiban adalah salah satu jenis obat yang digunakan untuk mencegah kekentalan darah yang disebabkan oleh penggumpalan. Penggumpalan darah merupakan kondisi klinis yang sangat berbahaya karena dapat berisiko mengakibatkan penyakit jantung dan kelainan pembuluh darah lainnya. Obat ini diberikan secara suntikan agar dapat menurunkan gejala penyakit jantung mendadak seperti nyeri dada dan sesak nafas. Obat tirofiban merupakan golongan antagonis non-peptida. Obat ini menghambat agregasi platelet dan bekerja sebagai reseptor platelet glikoprotein 2B3A. Tirofiban menghambat molekul interaksi antara protein dengan fibrinogen. Obat tirofiban mencegah pembekuan darah yang dapat memicu serangan jantung. Obat ini juga diadministrasikan selama terapi arteri koroner. Obat tirofiban menghambat proses agregasi in vivo pada platelet 30 menit setelah pemberian injeksi. Tirofiban juga dapat diberikan untuk menurunkan iskemik jantung pada serangan angina dan infark miokardium. Nama saya Israfila Sari Putri, NIM 1701046. Saya sedikit menjelaskan tentang trombolitik yang bekerja dengan mengaktifkan plasminogen menjadi plasmin. Untuk menghancurkan gumpalan-gumpalan pada kondisi seperti trombosis vena, emboli paru, trombosis retina, juga infark miokard. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Citra Anugrah Latif, NIM 1913078. Baik, saya akan memaparkan beberapa indikasi dari trombolitik. Yang pertama itu stroke akut, kemudian AMI atau infark miokard akut. Nah, obat yang bekerja di AMI ini ada beberapa, itu streptokinase dan alteplase. Kemudian ada trombosis vena, di mana obat yang dapat digunakan yaitu urokinase. Kemudian emboli paru, obatnya yang dapat digunakan yaitu streptokinase, urokinase dan alteplase. Kemudian tromboemboli arteri, yaitu obat yang dapat digunakan yaitu urokinase. Kemudian ada yang terakhir yaitu melarutkan bekuan darah pada kater jantung buatan dan kateter vena. Siti Hawa dengan NIM 1701149. Contoh obat dari trombolitik. Yang pertama itu urokinase. Di sini urokinase diisolasi dari urin manusia dan langsung mengaktifkan plasminogen. Indikasinya itu dibagi menjadi 3, emboli paru, trombemboli vena, trombemboli arteri. Kinetiknya itu bersihan cepat oleh hati, waktu parunya itu 20 menit. Dosis loading dose 1000 sampai 4500. Ini satuan internasional per kilogram berat badan secara intravena. Ekresinya itu melalui empedu dan urin. Rafaela, NIM 1905358. Contoh obat trombolitik yang kedua yaitu streptokinase. Pengobatan fase dini emboli paru akut dan infark miokard akut. Mekanisme kerjanya yaitu mengaktifasi plasminogen dengan cara tidak langsung, yaitu dengan bergabung terlebih
menjadi plasmin. Umumnya, pasien memiliki antibodi terhadap streptokinase akibat infeksi Streptococcus. Dosisnya 1 juta satuan internasional tidak efektif atau tidak dapat digunakan. Kinetiknya, waktu paru bifasik, fase cepatnya itu 11-13 menit dan lambatnya 23 menit. Windayani Arvaristing NIM 1701162 pada jenis obat golongan atleplase, di mana obat ini digunakan sebagai terapi reperfusi untuk mengembalikan perfusi darah yang terhambat pada serangan stroke akut, yang dimana obat ini bekerja dengan memecah trombus dengan mengaktifasi plasminogen yang terikat pada fibrin, dengan efek samping yang sering terjadi adalah risiko pendarahan seperti pada intrakarnial atau saluran cerna serta angiodema. Uswatun Hasanah dengan NIM 19013074. Saya akan menjelaskan pertimbangan penggunaan obat. Yang pertama itu sesuai dengan jenis trombus. Adapun jenis trombus yang dimaksud itu dibedakan menjadi 3, yaitu white thrombus yang biasanya terdapat di arteri dan terdiri dari trombosit dan fibrin. Yang kedua, red thrombus yang biasanya terdapat di vena, terdiri dari fibrin dan eritrosit. Serta yang ketiga itu mixed thrombus yang komposisinya merupakan gabungan dari white thrombus dan red thrombus. Saya Hernianti Payung dengan NIM 1701172. Pertimbangan penggunaan obat kontrakindikasi terbagi menjadi 2, secara relatif dan absolut, di mana kontrakindikasi absolut antara lain risiko perdarahan intrakranial, riwayat cedera kepala, dan gangguan perdarahan. Kontraindikasi relatif antara lain usia lanjut, stroke ringan, atau stroke yang membaik dengan cepat. Pertimbangan penggunaan obat selanjutnya yaitu efek samping utama perdarahan, seperti risiko perdarahan dari penyuntikan atau prosedur invasif, kompresi dada dari luar, kehamilan, aneurisma abdominal, atau kondisi di mana trombolisis dapat meningkatkan risiko komplikasi embolik seperti pembesaran atrium kiri dengan fibrilasi atrium, atau risiko melarutnya bekuan darah yang disertai embolisasi, retinopati akibat diabetes, terapi antikoagulan yang sudah diberikan atau yang diberikan bersamaan. Perkenalkan, nama saya Rizky Resonsa Rasakli 1701128. Akan menjelaskan dari monitoring risiko pendarahan INR, PTT, dan APTT. INR International Normalization Ratio. INR berfungsi untuk mengukur skema jalur koagulasi intrinsik. Yang berikutnya adalah PT, parameter proton beat time, dan APTT, active partial thromboplastin time. Adalah pemeriksaan darah untuk mengevaluasi status koagulasi pasien. Sedangkan PTT dapat mendeteksi fungsi faktor koagulasi intrinsik dan koagulasi komponen. Kegunaan pemeriksaan INR, PTT, dan APTT. Yang pertama yaitu evaluasi kelainan pendarahan. Yang kedua adalah nilai dasar faktor koagulasi sebelum memulai terapi antikoagulan. Yang ketiga, monitoring pemberian resimen vitamin K antagonis atau PKA seperti warfarin. Yang keempat, screening kelainan pembekuan darah pada pasien sebelum operasi. Yang kelima, monitoring terapi heparin. Dan yang terakhir adalah screening kelainan pendarahan seperti hemofilia A, hemofilia B, dan defisiensi vitamin K. Baik, itulah pemaparan dari